Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Critanto bersama saya Anto Sutanto. Kali ini kali ketiganya kita podcast lewat Zoom ya, karena juga masih PPKM dan juga teman-teman Critanto jangan mentang-mentang PPKM itu level 1 tapi tidak prokes. Pandemi belum berakhir ya teman-teman. Kalau kita nggak menjaga diri kita sendiri, nanti dikhawatirkan seperti yang lalu-lalu. Oke, narasumber kali ini dia seorang wirausahawan juga ya, di bidang interior design, exhibition. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memamerkan produk barunya atau mungkin jasanya yang teman-teman jual, kalau misalkan mungkin teman-teman punya usaha, beliau bisa membantu set up satu booth-nya ya, seperti itu. Dan juga beliau sudah merambah ke jual beli rumah juga ya, dan lain sebagainya. Saya nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita kenalkan ya. Oh, dia juga teman SMA saya ya, di SMA Negeri 36 ya, teman-teman mantan SMA 36 angkatan tahun, perlu disebutin ya, angkatan tahun 1990. Tua lah. Halo, ya ini dia penampakannya, Bapak Sigit. Bapak Sigit siapa, bro? Sigit Obeng. Kenalnya Obeng. Panggilannya Obeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Baik ya, baik. Oke, gimana, sehat-sehat semua keluarga? Sehat, alhamdulillah. Baik ya, dompet kayaknya makin tebal nih ya. Lagi di kantor ya? Amin. Lagi di kantor nih ya? Kantor. Oke, lagi di kantor. Bro, langsung aja. Ini selalu pertanyaan yang gue ajukan di awal ya. Kalau di awal podcast, boleh diceritain background-nya nggak, setelah lulus kuliah aja deh. Sebelum punya atau melakukan apapun bisnis yang sedang lo lakukan ini. Boleh cerita sedikit? Awalnya memang saya bergerak di bidang exhibition, kontraktor. Cenderung kita banyak bermain di pembuatan booth pameran di GE Expo maupun di JHCC. Kebetulan pada saat ini saya bermitra dengan 3 orang. Setelah itu kita banyak bermain booth pameran. Booth pameran mau spesial desain ya, terutama ya. Kita banyak bermain di kayu, multiplex, seperti itu. Nah, setelah kita di exhibition, baru kita merambah ke interior. Oke. Tapi ihwalnya ini memang langsung mau menjadi seorang pengusaha di industri ini, apa kenapa nggak cari kerja dulu, cari pengalaman dulu, apa lulus kuliah memang langsung terjun di ini? Awalnya memang cenderung saya dari mulai kuliah sudah senang berdagang. Awalnya oke. Nah, jadi ya waktu zaman kuliah lah, senang nongkrong sana sini. Terus teman butuh apa, kita coba cari. Atau kebetulan zaman-zamannya dulu masih zaman-zaman orang banyak ngekos. Nah, saya terima jual beli handphone. Judulnya Palu Gada ya, apa yang lo mau gue ada gitu ya. Ya, memang ya awal nama perusahaan saya juga dari itu. Oh gitu. Kalau enggak singkatan dari apa lo mau gua ada. Oh gitu, oke. Kalau enggak, oke. Ya. Karena saya gua udah coba beberapa bidang usaha, sampai dari rental tanaman,
main di ATK, Ya, gue inget itu. gitu. Terus, main di travel gitu. Dan cenderung kok kayaknya lebih enak di dunia kontraktor ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya satu sisi mungkin bisa dikategorikan cuannya satu lumayan. Oke. Kedua, kita juga bisa banyak menolong orang. Oke. Banyak mempekerjakan lah ya, membuka lapangan pekerjaan ya. Membuka lapangan kerja, terus juga ibaratnya kadang-kadang banyak temen yang kecewa dengan kontraktor lain. Saya bilang, ya udah, lu punya duit berapa? Coba gua hitungin, kalau memang ini gua kerjain. Karena prinsipnya saya, prinsip kerja saya, prinsip usaha saya bekerja dulu, uang akan mengikuti. Oke. Jadi do the best dulu ya, yang terbaik dulu, sesuai dengan budget kita lakuin gitu ya. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah di saat corona pun tidak ada imbasnya. Oh gitu. Wow. Iya. Okay. Nggak ada imbasnya ya? Alhamdulillah enggak gitu. Bahkan ya beberapa kali saya sendiri yang imbasnya banyak orang yang nggak bayar. Udahlah saya ikhlasin. Intinya sih itu. Keikhlasan aja. Karena ibaratnya bagi saya rezeki Allah yang menentukan. Oke, sedap. Kalau memang rezeki kita ya nggak akan kemana-mana, bos. Oh, jadi banyak juga ya yang tidak membayar ya. Tapi terms of payment-nya itu banyak lah ibaratnya. Terms of payment-nya itu gimana? Bukannya di awal misalkan bayar 25% dulu atau 50% dulu, lalu di tengah atau di akhir nggak seperti itu ya. Jadi memang dikerjakan dulu baru. Ya, kalau korporat kan kita nggak bisa. Korporat kebanyakan sistemnya tongki. Kerja selesai baru dibayar. Bahkan tidak di awal pun misalkan berapa persen dulu juga enggak ya? Enggak. Wow. Sekarang saya cenderung banyak di mall, untuk Lipo Mall Group, Agung Sedayu Mall Group, maupun Agung Podomoro Mall Group. Itu rata-rata mereka kan sistemnya tongki, bayar di akhir. Oh, oke. Kurang lebih ya untuk mall di Jabodetabek saya sudah masuk 10% lah. Dari semua mall di Jakarta, di Jabodetabek. Jabodetabek. Artinya kalau seperti itu boleh nggak gue ngomong kalau teman-teman Ciritanto mau masuk ke industri yang lo saat ini kerjakan harus punya modal yang besar dulu. Boleh nggak gue ngomong? Enggak juga, saya bermodal dari awal hanya 35 juta. 35 juta itu bersama saat ini masih bermitra juga bersama teman-teman lo, bro? Yang 3 orang. Oh, enggak. Sekarang saya sudah independen sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang kalau bermitra itu yang ya ibaratnya sama aja kayak mencari istri. Susah-susah gampang. Di awal oke. Iya, manis-manis ya semuanya ya. Nah, setelah mulai berkembang baru ketahuan tabiatnya masing-masing. Iya. Nah, itu yang banyak kendala kalau memang ibaratnya hanya visi di awal aja mereka pada oke. Visi di tengah rata-rata ya namanya manusia sih ya, mungkin ya ujung-ujungnya duit. Iya, nggak ada kecocokan tentang ya itu ya uang ya pada akhirnya ya. Ya ibaratnya ada yang merasa kerjanya paling berat, duitnya cuma sedikit, ada yang merasa kok nggak adil apa gimana gitu. Sedangkan dari awal sudah dibicarakan. Ada yang bermain di belakang kan. Oh gitu ya, ya. Memang iyalah ibarat
Nggak hanya ibaratnya di kan industri ini aja ya, mungkin semua partnership dalam industri apapun juga ya, ya mungkin kebanyakan juga seperti ini ya bro ya, betul ya. rata-rata seperti itu gitu loh. Hmm. Karena saya juga udah beberapa kali mitra dengan rekan-rekan, saya pikir saya ya udah, kebetulan saya lagi lumayan banyak klien, kalau memang dia mau merintis, ayo bisa digarap klien-klien saya. Cuman dengan asumsi mungkin saya minta berapa persen sahamnya mereka. Cuman kenyataannya setelah mereka masuk, ya mereka nggak ada kejujuran, nggak Oke, amanah. Gitu. oke. Karena Jadi, oh, bagi saya kan uang nomor sekian lah, yang penting silaturahmi betul. dan amanah gitu aja. Mm-mm. Mm. Lu semakin berumur semakin ini ya bro. Gue baru baru ngobrol sama lo kayaknya ini banget ya, dewasa banget ya. Beda waktu zaman SMA dulu. Ya mau ngapain lagi bos, hidup bos, Iya bener. Udah mau ngapain lagi, kita udah nggak ibaratnya siap lagi di masa pandemi ya ini ya. umur kita udah Betul. waktunya lah. Benar-benar bro. Tapi luar biasa Apalagi kan banget loh. target kita kan ibaratnya, Ah, luar biasa kenapa. banget kepada mereka yang tidak membayar, tapi lu juga sekaligus mengikhlaskan gitu ya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya itu tergantikan nggak sih sama Allah? Ya alhamdulillah sih ganti, ibaratnya eh, kalau memang rezeki kita segelas, Mm-mm. pasti rezeki itu Allah akan ngasih kita segelas gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Mau kita kerja dari pagi sampai malam, mau kita jungkir balik, ya kalau memang rezeki kita segelas ya segelas. Atau kita mau kerja sambil tidur-tiduran, ya kalau rezeki kita segelas Luar biasa. gitu. Tergantung kita cara kita menjemputnya aja ya. Asalkan kita tetap Ya ikhtiar. maka itu ibaratnya ya, Mm-mm. kalau kita tetap ikhtiar dan kita nggak ngelupain orang-orang sekitar, Ya, ya, insya Allah pasti ada lancar lancar. jalannya lah. Yes. Nah, Nah, gini, lo sendiri sebenarnya satu interior design yang saat ini fokus dikerjakan kan interior design ya. Baik itu untuk individu bisa nggak sih? Apa memang hanya corporate aja khususnya? mungkin awalnya kita banyak main di corporate, Mm-mm. cuman karena pandemi gitu ya, Mm-mm. satu sisi corporate juga banyak yang WFA, terus mall juga banyak yang tutup. Mm-mm. Nah, karena saya rajin menggunakan media sosial Mm-mm. untuk Nanti kita akan mempromokan, masukin di deskripsinya juga ya teman-teman Ceritanto ya. Terus. untuk saya mempromosikan pekerjaan kita, ibaratnya lu mau dagang, Mm-mm. cuman kalau lu nggak pakai kentongan, Mm-mm. Iya. orang nggak ada yang tahu Mm-mm. gitu loh. Betul, betul. Kalau bagi gue sih, buat apa gue malu gitu loh. Iya, Gue benar. disitulah di saatnya, makanya itu kebanyakan media sosial gue ya tentang usaha gue gitu loh. Mm-mm. Dan Jadi di situ orang akan tahu gitu. sebenarnya ngambil ngambil ini juga ya, apa selain dari corporate juga individu rumah rumah pribadi gitu juga eh, Ya, dikerjakan juga ya. ya Oke. justru ya selama pandemi ya rumah pribadi yang banyak malah. Rumah pribadi. Oke. Karena kan dengan WFA, orang-orang itu berada di rumah, mungkin melihat rumahnya kurang bagus atau melihat rumahnya kurang menarik. Mm-mm. Jadi Nah, mau lebih fresh gitu ya, karena kebanyakan kan kita masih juga harus di rumah ya, belum belum boleh terlalu banyak keluar walaupun sudah PPKM level 1, benar gak gitu ya? Jadi mereka ya, ya ya ada peribahasa apa rumahmu istanamu gitu kan. Jadi makanya hmm, makanya mereka mau ngebuat senyaman mungkin. Benar gak gitu?
ya Nanti begitu. ya teman-teman Citanto kita akan apa saya akan masukin juga deskripsinya apa kontaknya Bro Sigit juga boleh ya Bro ya, IG-nya juga. Ya, Nanti ngeliat. ya, Nanti di video ini juga akan ditampilkan beberapa pekerjaan beliau dari workshopnya, hasil before dan after dan lain sebagainya. Oke, selain dari tadi interior design, lebih kepada rumah pribadi, apalagi yang saat ini Bro Sigit lakukan, Bro? ya paling ya itu sejak 2019 gue lagi coba cek ombak main di developer. Oke, ini menarik. Nah, jadi gue beli tanah, gue bangun sendiri, gue jual sendiri gitu. Yang saat ini lagi ada di mana? Yang saat ini masih di Sekarang di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Harapan Jaya. Mm-mm. Masih ada Itu yang available untuk memang dibeli ya? masih saya awal nyoba dari tanah 500, saya bagi 5 unit rumah, tinggal sisa 3 unit. Oh, oke. Itu range berapa Nah, harganya? Kalau teman-teman Citanto mau tahu. ya kita jual dengan lahan 104, bangunan 57, kita jual hanya di harga 500-an. 500-an, oke. Ya, Oke. semua spek double dinding, terus granit, Oke. kamar mandi dengan toto, dan kusen juga kita menggunakan kayu ya, meranti ya, bukan aluminium. Itu di media sosial lo ada, Bro? Yang ini ada ya. Ada. Nanti kita akan tampilin juga. Dan mungkin Bro, kalau buat teman-teman Citanto yang tahu tentang Harapan Indah itu apa nih, Bro? Harapan Jaya, Bro. Harapan Jaya, bukan Harapan Indah. Harapan Jaya, sorry. Harapan Jaya. Harapan Jaya mana? Sorry. Harapan Jaya, Jalan Nusantara Selatan 1. Enggak, daerah mana? Bekasi ya? Bekasi Utara. Bekasi Utara. Ya, oke. Jadi ibaratnya kalau ke Sumarekon Bekasi 15-20 menit lah. Itu amenities-nya apa tuh, dekat-dekat dengan public transport atau sekolah atau apa? Banyak dekat. Itu sekolah negeri SD sampai SMA itu ada, rumah sakit ada di situ. Terus dengan KLR juga kereta itu ada. Itu jadi posisinya, lokasinya antara Harapan Indah dengan Sumarekon Bekasi. Oh, oke. Nggak terlalu jauh juga dari Jakarta ya? Enggak, Jakarta ya sekitar 20 menitan lah kalau nggak macet lah. Iya, betul. Atau menggunakan motor 20 menit ke Cakung. Untuk soal kalau misalkan ada yang tertarik lalu menghubungi lo, Bro, dibantu untuk mungkin cicilannya, KPR-nya apapun itu ada linknya nggak yang lo punya? KPR kita baru sama BNI dan Mandiri. Nah. Oh, jadi memang ada rekanan yang ada. Bisa KPR kita. Oke. So, nanti kita akan tampilin teman-teman Citanto juga. Mungkin Git, kalau misalkan ada yang tahu itu, yang rumah yang lo mau jual dari teman-teman Citanto, ada harga khusus nggak buat kita, apa diskon berapa gitu untuk khusus penonton? Ada, nanti kita biasanya kita bonus dengan kitchen set, terus dengan AC 1 unit. Bahkan kalau mereka mau membeli dengan full furnish baru, kasih harga penawaran khusus. Oh, oke. Ada harga khusus. Kalau fully furnish ya? Ya. Oke. Jatuhnya kira-kira berapa tuh, Bro, kalau misalkan fully furnish?
Ya, ibaratnya cukup dengan tambah 90 juta itu udah full furnish. Oh, oke. Cukup lumayan. Nah, Itu udah termasuk sofa, TV gitu. oh udah. Di luar elektronik ya, Oh, ibaratnya di udah luar elektronik. Baik. kamar set, kamar set 2 unit, terus ruang tamu, Hmm, terus ruang TV, ruang keluarga, sama meja makan. oke. Nah, Luar biasa dan ya, semua teman-teman dan Cirtanto. dan semua itu kita custom ya, bukan barang jadi ya. Oh, jadi Ibaratnya tergantung apa calon buyernya juga bisa bisa minta yang seperti apa ya yang mau ya, misalkan kitchen setnya. bisa, bisa, Oh, oke. bisa. Wow, wow, keren banget itu ya. Nah, Wow. bukan furniture yang beli di toko ya. Ibaratnya kita kan produksi sendiri. Hmm, Jadi si pembeli mau model seperti apa, mau desain seperti apa, itu bisa kita oke, kasih oke. harga khusus. Hmm. Wow, ini satu kelebihan yang mungkin dimiliki oleh apa Alongga ya. Gue juga Hmm. baru tahu itu Alongga artinya apa lo mau, gue ada. Gue baru tahu, gue pikir apa dari dulu gue mau nanya. Oke, Git, selama lo punya usaha nih dari dulu travel lah, berdagang lah, HP, bla bla bla, itu kan pasti ada ups and down-nya, apalagi di ya walaupun katanya di bidang yang lo sekarang ini di masa pandemi itu tidak tidak terdampak, tapi kan pasti ada ups and down-nya selain yang tidak dibayarkan oleh customer, apalagi sih down-nya deh, gitu. Down-nya dulu. Ya banyak sih ya kendala-kendalanya, mungkin dari mulai SDM-nya dan secara ininya juga manajemennya itu lumayan complicated ya. Pasti kan ibarat namanya kita membangun sistem baru ya, Mm-mm. sistem manajemen baru gitu. Mm-mm. Kita buat SOP baru gitu kan. Beda dengan corporate yang sudah berjalan. Mm. Pasti ada kendalanya. Dan intinya sih jangan patah semangat. Iya. Tapi selama ini kan lo selalu bisa ada solusinya ya, apapun itu ya. Ya alhamdulillah, ibaratnya kan kita kasih cobaan pasti ada solusinya, Bos. Iya, iya. Nggak mungkin Allah kasih cobaan ke kita Untuk tanpa ada solusi. iya, oke. Oke. Dan kalau up-nya itu apa? Tadi kan udah down-nya ya, dan secara secara lo berusaha di industri ini. Kalau up-nya itu apa? Enaknya itu apa? Ya, akhirnya sih eh, kita bisa banyak berbagi dengan orang-orang sekitar. Iya, itu yang nggak bisa dibeli dengan uang ya, bro. Kepuasan itu. Ya, Terus terus. ya, kita bisa mengatur jadwal kita sendiri. Hmm, hmm, Beda dengan kita kerja di corporate ya, hmm, ibaratnya kan hmm. itu aja. Oke, oke. Terus tadi ini menarik yang ketika lo mengatakan bahwa kalau misalkan ada yang mau beli rumah dan fully furnished itu semuanya custom. Apa salah satu bidang yang lo kerjakan juga, lo ngebuat furniture dan dijual di mana gitu, ada workshopnya, mungkin ada teman-teman Citanto yang mau hanya membeli kitchen set aja gitu, atau mungkin meja makan, itu ada juga bro. Ada, kita memang kan awalnya gue dari exhibition terus lari ke interior design, Mm-hmm. terus kita baru lari ke sipil. Oke. Mungkin bisa dilihat di Alongga underscore interior. Hmm. Jadi bagi Double mereka L yang dengan G memang ya. memang mau mau entah buat sofa, kitchen set atau hanya meja makan gitu bisa menerima itu juga ya bro ya, berarti ya saat ini.
Apa memang harus Bisa, sekaligus bisa. desainnya? Sekaligus desain? Nggak harus kan? Oh, kalau mereka ada rekomen untuk desain-desainnya bisa kita buatkan sesuai dengan keinginan mereka. Ya artinya nggak harus minta lo Enggak, sebagai jasa interior design kan? Kalau mereka hanya mau beli kitchen setnya aja bisa-bisa aja dong ya. bisa. Oh, oke. Ya, Bro, selain tadi apa namanya interior design, lalu merambah ke jual beli rumah yang katanya kan fully furnished juga bisa ya dengan nambahin 90 jutaan gitu loh, dan itu custom lagi. Apalagi yang Bro Sigit lakukan saat ini? Ya, saat ini mungkin hanya itu aja. Mungkin expand ke depannya kita memang ada beberapa yang pengen kita create gitu. Contohnya apa tuh? Yang ke depannya yang mau dilakukan oleh Ya, rencana sih ada mau bermain di kuliner dalam arti buka food court gitu. Oh, oke. Jadi pihak Cuman pengelolanya ya, pihak pengelolanya betul. ya ibaratnya kita main di mungkin untuk street food court ya. Oh ya, ya, ya. Kemarin kemarin sebenarnya gue ke kalau kalau lo tahu ada The Park di Taman Mini itu bagus banget. Lahannya sih nggak begitu besar, cuman itu cozy banget, enak banget. Mengusung UMKM juga Uh, di sana itu The Park namanya uh, di area Green Terrace. Coba dulu lihat itu bagus juga untuk teman-teman Ceritanto, lihat ininya juga ya apa reviewnya juga tentang itu karena akan up juga minggu ini. Oke, Git, mungkin ini di penghujung pertanyaan ya bagi teman-teman yang mau masuk ke industri yang lo lakuin sekarang, menurut lo ya dengan pengalaman lo dari tahun 2002 ya kalau nggak salah ya. Oke, pertanyaannya gue ulang. Untuk teman-teman Ceritanto yang mau masuk ke industri yang lo lakuin, menurut lo syaratnya apa aja? ya syaratnya sih ibaratnya jangan patah semangat aja. Tiap Hmm. kendala, tiap bidang usaha itu pasti ada Hmm. naik turun ya. Hmm. Dan kalau cenderung kalau gua jangan kebanyakan ide lah, Jangan daripada kebanyakan ide terus daripada ide terus ide. tapi nggak ngelakuin ya, Nah, mendingan lakuin dulu. lakuin. Baru disitulah kita baru tahu ada kerikil-kerikil apa yang Betul. perlu kita tata. Mm-mm. Terus tadi lo bilang juga untuk masuk ke industri ini lo awalnya mulai dari 35 juta itu di awal ketika lo bermitra apa gimana bro? Uh, Awal saya sendiri bermain sendiri. Oh bermain sendiri. Jadi nggak usah perlu yang ratusan juta bahkan miliaran juga ya. Tergantung juga proyeknya apa ya mungkin ya bro ya. Ya, ya, Oke. Intinya ya sih. ibarat. Uh, Dan tentunya benar nggak kalau misalkan gue ngomong harus pandai-pandai berinovasi juga ya, berinovasi dalam hal ya, apapun di entah desainnya, entah apapun itu ya, betul ya. ya, ya intinya sih keluarlah dari pakem yang ada. Keluar dari pakem yang ada. Oke, dicatat tuh teman-teman Ceritanto. Terus Nah, apa lagi bro? itu aja karena banyak klien sudah pada pinter gitu kan. Dengan adanya internet mereka sudah tahu gitu kan. Mereka banyak browsing-browsing. Kalau kita ngikutin pakem, mungkin kita akan kalah bersaing. Itu ngikutin pakem maksudnya gimana bro? Contohnya apa tuh? Ya contohnya mungkin kayak ada orang mau buat suatu restoran gitu kan, ada proses untuk ngedesain, ada proses untuk survei. Kadang-kadang kebanyakan orang kan ada casnya.
Oh, oke. Wow. Nah, mau survei ada casnya sekian, terus desain casnya sekian, terus untuk ini, nah kita keluar dari pakemnya itu, I terus see. Oke, gue paham, gue paham. Artinya terus kita memberikan satu hal yang nggak biasa ya, supaya kita stand out ya, supaya kita oh kelihatan, wah ini apa maksudnya di sana di charts ini lo enggak gitu ya. Artinya ya yang makanya ibaratnya kan tadi prinsip gua, lo kerja dulu, ya duit akan mengikuti kita, keren, gitu. keren. Jangan apa-apa, orang kebanyakan yang mungkin orang-orang baru mulai apa-apa duit-duit. Iya. Sebenarnya di industri apapun juga itu harus diaplikasikan ya, Bro. Benar gak? Ya, satu Ya. itu. Ya ikutin aja kata-kata motivasi yang sudah ada, ibaratnya lo mau usaha, lo harus berani rugi. Betul, betul. Rugi bukan hanya dari soal materi ya, rugi dalam soal tenaga, pikiran ya, waktu gitu. Ya, Ya, ya. ya, ya. Wow, ini Itu luar karena biasa banget. dunia usaha itu kan yang penting mental lo. Keren, keren, Makin, gitu. Keren banget. makin banyak kita ditimpa persoalan, makin kuat fondasi kita. Oke. Oke, Git. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita menutup podcast ini. Pesan-pesan untuk teman-teman Critanto bagi yang mau memulai di industri yang lo lakuin apa? Selain tadi jangan menyerah, kemudian apa maksudnya kerjain aja dulu ya, jangan mikir uang, apalagi satu kata pamungkas mungkinnya atau kalimat pamungkas. Ya, jangan patah semangat. Iya. Itu aja Om. Itu aja ya. Udah nggak ada yang lain ya. Jangan patah semangat. Lagi. Yakin ya bener ya Bro. Yang penting amanah. Yang penting amanah. Nah itu berarti pamungkasnya amanah ya. Ya. Dan jangan merasa apa maksudnya down atau terpuruk kalau misalkan ada klien yang nggak bayar. Kayaknya itu banyak juga di industri manapun sih sebenarnya ya. Tapi lo luar biasa banget Bro Sigit. Thank you so much untuk bincang-bincang di siang hari ini ya. Makasih juga udah nyempetin waktunya ya Bro di tengah-tengah kesibukan. Sama-sama. Nanti kita akan masukin IG atau hasil-hasil kerja lo juga di channel Critanto, nggak apa-apa ya Bro ya, minta izin ya. Siap. Terus juga untuk kalau misalkan ada teman-teman channel Critanto yang memang ingin apa beli rumah atau beli jasa interior desainnya, mungkin ada harga khusus juga ya Bro, khusus untuk nonton channel Critanto yang udah subscribe ya Bro ya. Saya kasih gratis desainnya. Oh wow, keren. Oke, teman-teman Critanto, Anto Sutanto dan juga Bro Sigit undur diri ya. Saya selalu mengingatkan untuk nggak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk subscribe, like, comment, share, dan juga klik lonceng bell untuk perkembangan channel ini. Dan juga jangan lupa mungkin teman-teman Critanto punya kolega, teman, keluarga yang membutuhkan ngelihat channel ini ya. Selalu bersyukur, tetap semangat dan semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.